Wabarakatuh. Perkenalkan saya Kawi Renisa dengan NIM 881 1182 42 9066 dari kelompok praktikum pengantar teknologi informasi kelompok 1. Di sini saya akan menunjukkan codingan saya tentang homepage dan hasil codingannya. Pertama-tama di sini ada dokumen type. Dokumen type ini menyatakan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML5. Kemudian ada tag HTML dengan atribut lang n. Nah, tag HTML ini adalah elemen root dari dokumen HTML. Lalu atribut lang n ini menunjukkan bahwa bahasa yang digunakan dalam dokumen ini adalah bahasa Inggris. Selanjutnya ini ada tag head. Tag head ini berfungsi untuk berisi informasi meta tentang dokumen. Ini kan menggunakan tag meta, jadi berisi informasi tentang meta tentang dokumen yang tidak ditampilkan langsung di halaman. Nah, selanjutnya di sini ada meta charset UTF-8. Ini untuk menentukan pekodian karakter yang digunakan dalam dokumen, yaitu UTF-8. Lalu ada meta name viewport, content width, device width, initial scale 1,0. Nah, ini berfungsi untuk mengatur tampilan responsif pada perangkat. With device width, ini untuk membuat lebar viewport sama dengan lebar perangkat, dan inisial scale ini untuk mengatur skala awal. Lalu ini ada tag title homepage config. Nah, ini untuk menentukan judul halaman yang ditampilkan di tab browser. Hasilnya, judul homepage config akan muncul di tab browser pada bagian atasnya. Nah, kemudian di sini ada tag penutup head, lalu ada tag body dengan atribut style, margin, padding, box season, font family, background image, background size, display, min height. Nah, tag body ini berisi semua konten yang akan ditampilkan di halaman. Lalu ada atribut style. Atribut style ini mengatur gaya inline untuk body. Di sini stylenya marginnya 0, paddingnya 0, berfungsi untuk menghilangkan margin dan padding default karena diatur menjadi 0. Terus di sini ada box sizing border box, ini untuk menghasilkan padding dan border dihitung dalam lebar dan tinggi elemen. Selanjutnya font family. Font family ini untuk mengatur font halaman. Jadi menggunakan jenis font Arial dan sans serif. Kemudian background image URL hingga JPG. Ini untuk menetapkan gambar di latar belakang. Di sini saya menggunakan gambar dengan judul ping 2 yang tipe gambarnya itu JPG. Selanjutnya background size cover. Ini untuk memastikan gambar latar belakang itu menutupi seluruh area. Nah, lalu di sini ada display text, justify content, enter, item, enter. Nah, di sini untuk memusatkan konten secara vertikal dan horizontal. Lalu ada min height 100 untuk memastikan tinggi minimal body sama dengan tinggi viewport. Hasilnya, halaman akan memiliki latar belakang gambar dari gambar yang berjudul ping 2 ini, dan semua konten dipusatkan di tengah halaman. Lalu di sini ada div class dengan tag div. Tag div ini adalah elemen kontainer untuk mengelompokkan konten atau elemen berbentuk box seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Di sini terdapat atribut kelas container memberikan kelas untuk styling. Lalu di sini ada style width 90%, max width 800 px, ini untuk mengatur lebar container atau box. Lalu ini ada background color. Background color ini berwarna putih karena simbol
warna putih itu tagar FFFF. Kemudian sini paddingnya 20 px, berikan ruang di dalam kontainer atau box dengan border radiusnya 15 px. Membuat sudut kontainer menjadi lebih melengkung. Jadi membuat sudut kontainer menjadi melengkung atau sudut box yang di tengah-tengah itu akan melengkung. Kemudian di sini ada box shadow. Box shadow ini untuk memberikan efek bayangan. Sini box shadow-nya 0,5 px 15. Dan ini RGBA. Ini adalah singkatan dari red, green, blue, dan alpha. Kemudian teks dari center. Ini untuk mengatur teks di dalam kontainer agar rata-rata agar menjadi rata tengah. Rata-rata ini jadi rata tengah. Rataannya. Kemudian di sini tag header dengan atribut style margin bottom 20 px. Nah, tag header ini berfungsi sebagai bagian atas dari konten. Atribut style, margin bottom 20 px untuk memberikan jarak di bawah header. Nah, hasilnya header akan memiliki jarak di bawahnya, memisahkannya dari konten berikutnya. Nah, untuk hasil dari text body style and div tadi, ini hasilnya konten akan terbungkus dalam kotak putih atau box putih dengan sudut melengkung dan bayangan, berikan tampilan yang bersih dan rapi. Berada di tengah-tengah halaman. Selanjutnya, sini tag H1 dengan atribut style. Atribut style font size 2,5 m, color. Ini dengan warna pink muda. Tag H1 ini berfungsi untuk membuat tag judul utama. Biasanya menggunakan bagian file gitu. Nah, karena ini judulnya A1, jadi ukuran yang paling besar yang bercetak tebal. Sini warnanya pink muda. Jadi tulisan welcome to my homepage ini akan berwarna pink muda dengan ukuran fontnya yang besar, berada di tengah. Kemudian sini ada tag P, adalah tag untuk paragraf dengan atribut style color dengan warna abu-abu dan ukuran fontnya menjadi lebih besar dari ukuran default. Karena di sini font size-nya 2,5. Di sini font size-nya 1,1. Nah, di sini kata kalimat silahkan pilih pilihan ini untuk menjelajahinya akan ditampilkan di bawah judul yang berwarna dengan warna abu-abu dan ukuran fontnya yang sedikit lebih besar, tapi lebih kecil dari ukuran judul Welcome to my homepage tadi. Letaknya di bawah judul Welcome to my homepage. Selanjutnya di sini ada tag nav dengan atribut style margin 20 px 0. Nah, di sini tag nav ini digunakan untuk menandai bagian navigasi dari halaman. Atribut style margin 20 px 0 berikan jarak vertikal di atas dan di bawah elemen navigasi. Hasilnya, bagian navigasi akan memiliki jarak di atas dan di bawahnya, memisahkan dari konten lain. Di sini. Nah, selanjutnya ini ada tag H dengan atribut H. Nah, tag H ini adalah untuk tautan atau link. Kemudian atribut H ini menunjukkan URL akan dibuka saat tautan diklik. Sini menunjukkan eh, pada dokumen HTML dengan nama home ATM. Ini menunjukkan URL-nya akan membuka tautan ini.
Mm-mm. Kemudian style margin 10 px dengan paddingnya 10 px, kemudian 15 px, text decorationnya non color, colornya warna putih, dan background colornya tagar F8 FA3, kemudian border radius 20 px, font margin bold, dan precisionnya 0,3 s. Sini udah home page home dengan tagar penutupnya A. Tag penutupnya A. Nah, sini eh, margin 0,10 px ini memberikan jarak horizontal di antara tautan. Kemudian padding 10 px, 15 px ini memberikan ruang di dalam tautan. Lalu text decoration non, text decoration non ini berfungsi untuk menghilangkan garis bawah default pada tautan. Biasanya kan setelah masukkan huruf ini kan ada garis bawah pada tautannya. Di sini untuk menghilangkannya, gunakan text decoration now untuk menghilangkan garisnya. Lalu colornya ini berwarna putih. Kemudian bagian color, ini memberikan latar belakang tim muda. Ini merupakan kode warna untuk tim muda. Kemudian border radius. Border radius ini membuat sudut tautan menjadi lebih melengkung warna. Lalu font bold untuk membuat teksnya menjadi tebal. Kemudian transition ini memberikan efek sensitif atau kan di hover. Kemudian untuk hasilnya, tautan home akan ditampilkan sebagai tombol dengan latar belakang pink, muda, dan teks putih dengan efek transisi saat di over. Nah, tautan lainnya seperti embod, galeri, dan musik ini memiliki struktur dan gaya yang sama dengan tautan home. Hanya saja ini tinggal diganti namanya tentang embod, galeri, dan musik. Mereka akan berfungsi dengan cara yang sama mengarahkan pengguna ke halaman yang sesuai saat diklik. Lalu ini ditutup dengan tag enam. Kemudian di sini ada tag div. Tag div ini berfungsi sebagai kontainer untuk gambar atau box gambar kontainer untuk menampungnya. Hasilnya ini tidak ada tampilan visual. Terus di sini ada tag image img. Ini digunakan untuk menampilkan gambar dengan atribut src. Edit JPG itu menunjukkan sumber gambar yang akan ditampilkan. Dalam hal ini, gambar yang digunakan adalah gambar kelinci. Ini dengan nama gambarnya Reddit dengan tipe gambarnya JPG. Ini terdapat ALT Reddit. Ini memberikan deskripsi alternatif untuk gambar. Akan ditampilkan jika gambarnya tidak dapat dimuat. Lalu di sini ada style width. Style width 50 px, height 50 px, dan marginnya 10 px. Ini untuk mengatur gaya gambar. Nah, width 50 dan height 50 ini untuk mengatur ukuran gambar menjadi 50 pixel kali 50 pixel. Lalu untuk margin 10 px ini memberikan jarak di sekitar gambar. Kemudian pada pembagian ini tag penutup div, lalu ditutup dengan tag body dan PNL. Nah, untuk hasil dari div ini tadi, image, search Reddit, ini hasilnya gambar Reddit akan ditampilkan dengan ukuran 50 kali 50 pixel dengan jarak 10 pixel di sekelilingnya. Kemudian kita lihat hasil dari codingan ini. Hasilnya, nah, jadi ini hasil codingan tadi. Latar belakang ini memiliki gambar latar belakang tetapkan dengan background image tadi dan URL pin 2 JPG.
yang menutupi seluruh permukaan area halaman. Kemudian konten ini dibesarkan di tengah halaman, baik secara vertikal maupun horizontal. Ini kontennya sudah dibesarkan di tengah halaman. Lalu konten utama ini berada di dalam kotak putih dengan sudut melengkung. Ini kotak putihnya dan sudut yang melengkung. Ini judulnya yang H1 tadi, H1 Welcome to my homepage dengan warna pink muda. Lalu navigasinya, total navigasinya ini ada home, about, galeri, dan musik. Kemudian ini gambar tiga tadi tentang gambar Reddit ditampilkan dengan ukuran 50 kali 50. Di sini gambar Redditnya memiliki latar belakang warna putih, jadi terlihat seperti hanya gambarnya saja. Kalau ini ada latar belakang, tapi karena sama-sama putih jadi menyatu. Nah, tadi penjelasan dari saya mengenai codingan tentang homepage. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau memberikan penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bisa diklik home-nya.